Pangeran dan Putri Wales kembali menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat Inggris setelah penobatan Raja Charles. Bersama ketiga anak mereka, kegiatan ini menjadi momen penting, khususnya bagi Pangeran Louis. John Paul Gonzo mengulas lebih lanjut. Istana Buckingham sekali lagi menarik perhatian dunia. Kali ini, sorotan tertuju pada Pangeran Louis, putra bungsu Pangeran William dan Putri Catherine, yang hampir selalu menjadi pusat perhatian sejak kelahirannya. Tumbuh dalam keluarga dengan sorotan publik sebesar itu tentu bukan hal yang mudah. Bagaimana seorang anak dapat menjalani masa kecilnya sambil tetap berada dalam bayang-bayang tradisi kerajaan yang telah berlangsung berabad-abad? Dan bagaimana istana menghadapi tantangan yang muncul dari kehidupan yang begitu unik ini? Mari kita telusuri alasan mengapa Pangeran Louis kembali menjadi perbincangan. Istana akhirnya angkat bicara. Pada tahun 2025, keluarga kerajaan Inggris terus menarik perhatian publik bukan karena krisis mendadak atau pengumuman sensasional, melainkan melalui peristiwa nyata yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan keluarga. Publik mengikuti perkembangan ini dengan penuh perhatian. Semua itu memperlihatkan sisi manusiawi keluarga kerajaan, sekaligus menunjukkan upaya mereka menjaga keseimbangan antara kewajiban publik dan kehidupan pribadi. Pangeran Louis, anak bungsu Pangeran dan Putri Wales, genap berusia 7 tahun pada April 2025. Istana Kensington membagikan foto ulang tahunnya yang memperlihatkan gigi depan yang tanggal. Dalam sebuah video singkat di balik layar yang diunggah di media sosial, Louis terlihat tertawa dan bermain dengan ceria, memancarkan pesona alami masa kanak-kanak. Banyak orang tua dapat merasa dekat dengan momen ini, tentang tumbuh besar, kehilangan gigi susu, dan merayakan pencapaian kecil bersama keluarga. Hal tersebut mengingatkan publik bahwa anak-anak kerajaan pun mengalami kebahagiaan sederhana seperti anak-anak lainnya. Sementara itu, istana terus memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan Raja Charles III, yang sebelumnya menjadi perhatian besar masyarakat. Sang raja didiagnosis menderita kanker pada Februari 2024 saat menjalani pemeriksaan untuk kondisi lain. Sejak saat itu, Istana Buckingham secara berkala menyampaikan informasi tentang perawatan dan pemulihannya. Pada akhir Maret 2025, Istana mengumumkan bahwa Raja Charles sempat mengalami efek samping sementara dari pengobatan dan harus dirawat singkat di rumah sakit untuk observasi. Akibatnya beberapa agenda publik ditunda. Situasi semacam ini tentu familiar bagi siapapun yang sedang menghadapi masalah kesehatan serius. Bahkan, orang dewasa dengan jadwal padat pun terkadang perlu beristirahat dan mendapatkan perawatan medis demi menjalankan tanggung jawab dengan aman. Meski usianya tidak muda dan sedang menjalani terapi, Raja Charles tetap melaksanakan tugas-tugas publiknya selama kondisi medis memungkinkan. Ia menghadiri berbagai acara, mendukung kegiatan amal, dan memanfaatkan kesempatan tampil di depan publik untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker. Pada pertengahan Desember 2025, ia menyampaikan pesan pribadi yang jarang terjadi dalam siaran Stand Up to Cancer. Dalam pesannya, ia menjelaskan bahwa jadwal pengobatannya akan dikurangi pada tahun berikutnya karena terapi yang dijalani menunjukkan hasil positif. Dengan keterbukaan tersebut, ia tidak hanya memberi kabar kepada masyarakat, tetapi juga mendorong pentingnya pemeriksaan kanker secara rutin, menekankan bahwa deteksi dini dapat menyelamatkan nyawa. Keberanian seorang raja berbicara secara terbuka tentang tantangan kesehatan membuat pesannya terasa menginspirasi dan mudah diterima. Di saat yang sama, Putri Wales, Catherine, juga tengah menjalani masa pemulihan dari perjalanan kesehatannya sendiri. Ia didiagnosis kanker pada tahun 2024 dan pada awal 2025 dilaporkan telah memasuki masa remisi. Kabar ini membawa kelegaan besar bagi keluarga dan publik. Catherine dan Pangeran William juga menegaskan pentingnya melindungi anak-anak mereka, George, Charlotte, dan Louis, dari sorotan media yang berlebihan. Pernyataan mereka mencerminkan usaha yang hati-hati untuk menyeimbangkan tugas publik dengan privasi keluarga. Sebuah tantangan yang juga dihadapi banyak orang tua dalam melindungi anak dari tekanan yang tidak perlu.
Sepanjang tahun 2025, keluarga Wells sesekali membagikan momen-momen ringan dan penuh kehangatan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kartu Natal mereka yang menampilkan foto keluarga bernuansa musim semi lengkap dengan ucapan hangat dari William, Catherine, dan anak-anak. Unggahan tersebut tersebar luas di media sosial, menunjukkan bahwa keluarga kerajaan, seperti keluarga pada umumnya, juga menghargai tradisi dan kebersamaan. Pangeran Louis pun beberapa kali muncul dalam pemberitaan lewat momen-momen sederhana. Pada bulan Desember, sebuah foto memperlihatkannya menghadiri makan siang keluarga sambil mengenakan sweater warisan dari kakaknya, George. Sebuah detail kecil yang semakin menegaskan sisi hangat dan normal dari kehidupan mereka. Tindakan Ho ini membuat anak-anak kerajaan terasa dekat dan mudah dipahami oleh publik. Para orang tua dimanapun mengerti betapa praktisnya mewariskan pakaian dari kakak ke adik. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa bahkan anak-anak bangsawan pun menjalani kehidupan keluarga yang biasa. Yang terpenting, tidak ada pernyataan resmi dari istana yang telah diverifikasi yang menyebutkan bahwa Pangeran Louis mengalami masalah emosional atau perilaku pada tahun 2025. Tidak ada pula laporan dari media terpercaya yang mengonfirmasi adanya pengumuman semacam itu. Perhatian publik justru tertuju pada peristiwa nyata yang terdokumentasi dengan jelas. Fokus utama adalah pada pengobatan Raja Charles yang masih berlangsung, proses pemulihan Catherine, serta upaya keluarga untuk menjaga urusan pribadi tetap privat sambil tetap menjalankan peran publik mereka. Pembaruan-pembaruan ini menyentuh banyak orang karena memadukan keterbukaan dengan sisi kemanusiaan. Masyarakat dapat melihat para anggota senior keluarga kerajaan menghadapi tantangan kesehatan serius, membesarkan anak-anak, dan menyeimbangkan tanggung jawab. Semuanya sambil berbagi momen-momen yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Entah itu foto ulang tahun, kartu Natal, atau makan siang keluarga yang sederhana, semua momen tersebut menunjukkan bahwa keluarga kerajaan, seperti siapapun juga, menghadapi kesulitan, merayakan pencapaian, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dengan demikian, kisah keluarga kerajaan Inggris pada tahun 2025 bukanlah tentang pengumuman mengejutkan atau krisis dramatis. Kisah ini lebih tentang manusia nyata yang menjalani naik turunnya kehidupan, mengelola kesehatan, keluarga, dan kewajiban publik, serta berbagi potongan kecil kehidupan mereka secara jujur kepada dunia yang terus memperhatikan. Lalu, bagaimana William menyeimbangkan perannya sebagai seorang ayah dengan tugas-tugas kerajaannya di masa yang penuh tantangan ini? William pun angkat bicara. Pada tahun 2025, Pangeran William menyampaikan beberapa pernyataan publik dari Istana Kensington mengenai keluarganya. Namun fokusnya bukan pada krisis terkait kondisi emosional Pangeran Louis. Sebaliknya, William berbicara secara terbuka tentang bagaimana keluarganya menghadapi beberapa tahun yang sangat berat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan keluarga. Kisah yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan peristiwa nyata yang terdokumentasi dengan baik mengenai Putri Wales, Catherine, dan bagaimana keluarga menyesuaikan kehidupan mereka saat ia menghadapi tantangan kesehatan serius. Pada Maret 2024, Catherine mengumumkan bahwa ia menjalani kemoterapi pencegahan untuk jenis kanker yang tidak diungkapkan. Ia mengatakan bahwa kabar tersebut sangat mengejutkan dan menjelaskan bahwa ia dan William berusaha menangani situasi itu secara pribadi dengan cara yang paling tepat bagi anak-anak mereka. Mereka meyakinkan anak-anak bahwa Catherine akan baik-baik saja dan berusaha menjelaskan kondisi tersebut dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak kecil. William secara terbuka mengakui tekanan emosional yang dirasakan seluruh keluarga selama periode tersebut. Dalam wawancara dan penampilan publik sepanjang tahun 2025, ia menyebut tahun 2024 sebagai salah satu tahun tersulit dalam hidup mereka karena ayahnya, Raja Charles III, dan istrinya sama-sama menerima diagnosis kanker hanya dalam hitungan minggu.
Diagnosis Raja Charles pertama kali diumumkan pada awal 2024 setelah pemeriksaan medis untuk prosedur lain, dan ia memulai pengobatan pada tahun yang sama. Sepanjang 2024 dan 2025, Catherine menyelesaikan rangkaian kemoterapinya dan pada awal 2025 secara terbuka membagikan bahwa ia telah memasuki masa remisi. Pengamat dan komentator mencatat bahwa proses pemulihannya masih berlangsung dan seperti banyak orang yang pulih dari perawatan besar, kembalinya ke kondisi normal terjadi secara bertahap. Dalam pernyataannya, William menegaskan bahwa semuanya berjalan ke arah yang benar dan bahwa Catherine semakin kuat dari hari ke hari. Kembalinya William ke tugas publik selama masa pengobatan Catherine menunjukkan keseimbangan sulit yang harus ia jaga. Pada November 2024, ia melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk menghadiri upacara Earthshot Prize, perjalanan internasional besar pertamanya sejak diagnosis Catherine. Dalam kunjungan tersebut, ia mengatakan kepada wartawan bahwa Catherine dalam kondisi baik dan keluarga mereka mampu melewati masa sulit itu bersama-sama. Keputusannya untuk tetap menghadiri acara tersebut alih-alih menundanya mencerminkan komitmennya terhadap isu lingkungan sekaligus kepercayaannya pada sistem dukungan Catherine di rumah, termasuk orang tua dan staf istana. Pangeran William juga berbicara tentang bagaimana pengalaman ini mengubah sudut pandangnya mengenai hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam beberapa wawancara sepanjang tahun 2025, ia mengakui bahwa menghadapi penyakit serius dalam keluarga membuatnya lebih menghargai momen-momen sederhana dan semakin bertekad untuk melindungi anak-anaknya dari tekanan publik yang tidak perlu di masa yang rentan. Selama periode ini, pasangan tersebut juga menekankan pentingnya menjaga privasi anak-anak mereka dan membantu mereka memahami situasi yang terjadi dengan cara yang sesuai usia. William mengatakan bahwa mereka memilih untuk menjelaskan baik kabar baik maupun tantangan terkait kesehatan Catherine kepada George, Charlotte, dan Louis agar anak-anak merasa aman dan mendapatkan pemahaman yang jelas. Ia menegaskan bahwa percakapan sulit dengan anak-anak saat anggota keluarga sakit adalah pengalaman yang dihadapi banyak orang tua, bukan hanya keluarga kerajaan. Alih-alih pemberitaan yang bersifat krisis, publik justru melihat momen-momen hangat dan manusiawi dari keluarga Wells sepanjang tahun 2025 yang membuat mereka terasa dekat. Sebagai contoh, pasangan ini merilis kartu Natal 2025 dengan foto yang diambil lebih awal tahun itu, menampilkan William, Catherine, dan ketiga anak mereka, George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, tersenyum bersama. Potret keluarga seperti ini mengingatkan banyak orang pada foto liburan mereka sendiri dan bagaimana keluarga saling menguatkan di masa-masa sulit. Pangeran Louis sendiri kerap muncul dalam pemberitaan ringan sehari-hari. Ia genap berusia 7 tahun pada April 2025 dan Istana Kensington membagikan foto ulang tahunnya yang memperlihatkan ia dengan bangga menunjukkan gigi depan yang tanggal. Sebuah momen yang sangat bisa dirasakan oleh banyak orang tua, karena kehilangan gigi susu adalah bagian normal dari masa kanak-kanak yang seringkali terasa lucu, sekaligus sedikit menegangkan bagi anak-anak dan pengasuh. Laporan juga menyebutkan bahwa keluarga besar turut berperan menjaga stabilitas dan suasana normal, termasuk dukungan dari orang tua Catherine. Michael dan Carol Middleton terkadang hadir untuk membantu mengasuh anak-anak, terutama selama masa pemulihan Catherine. Situasi ini mencerminkan pengalaman banyak keluarga ketika orang tua harus memusatkan perhatian pada proses penyembuhan setelah sakit. Dalam kondisi seperti itu, kakek nenek dan kerabat seringkali turun tangan untuk membantu aktivitas sehari-hari serta memberikan dukungan tambahan bagi anak-anak. Meskipun informasi ini lebih banyak berasal dari laporan sosial dan komentar media daripada pernyataan resmi istana, hal tersebut sering disebut dalam berbagai pemberitaan mengenai pengalaman keluarga tersebut sepanjang tahun 2025. Perkembangan penting lainnya pada tahun 2025 adalah kepindahan keluarga ke Forest Lodge di Windsor Great Park. William, Catherine,
dan anak-anak pindah ke rumah keluarga yang lebih besar sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi anak-anak mereka, terutama setelah bertahun-tahun mengalami perubahan dan tekanan. Beberapa warga sempat menyatakan ketidakpuasan terkait peningkatan keamanan dan pembatasan akses taman. Namun, para pengamat kerajaan menilai bahwa fokus utama keluarga adalah membangun kembali rasa aman dan kebersamaan setelah masa sulit. Sementara itu, Raja Charles melanjutkan perjalanan pengobatan kankernya. Pada Desember 2025, istana mengonfirmasi bahwa setelah hampir 2 tahun menjalani perawatan, terapinya memasuki tahap pencegahan karena respons yang sangat baik. Charles menyebut hal ini sebagai sebuah anugerah pribadi dan memanfaatkan komunikasi publik untuk mendorong masyarakat agar lebih serius menjalani pemeriksaan kanker, sekaligus membantu menormalkan pembicaraan seputar kesehatan di masyarakat luas. Fakta yang tercatat secara jelas adalah bahwa keluarga Wells secara terbuka membagikan sebagian perjalanan pribadi mereka terkait sakit, pemulihan, dan kehidupan keluarga. William juga berbicara tentang bagaimana ia berusaha menyeimbangkan tugas-tugas kerajaan dengan kebutuhan anak-anaknya di masa yang penuh tantangan. Tema-tema ini terasa dekat bagi banyak keluarga di seluruh dunia yang harus membagi waktu antara pekerjaan, merawat orang sakit, dan mendukung orang-orang terdekat dalam menghadapi masalah kesehatan. Namun, bagaimana orang tua kerajaan mendukung anak-anak mereka saat menghadapi krisis kesehatan keluarga sambil tetap menjaga privasi? Seperti apa penerapan protokol kerajaan dalam situasi semacam itu? Meski tidak ada bukti bahwa Louis menghadapi kesulitan emosional semacam ini, mari kita bayangkan bagaimana bentuk dukungan keluarga kerajaan dalam sebuah skenario seperti itu. Pada suatu hari kerja yang tenang di sebuah kediaman kerajaan, Pangeran Louis kecil merasa kewalahan. Kisah ini berlatar pada peristiwa nyata. Louis, anak bungsu Pangeran William dan Catherine, Putri Wells, genap berusia 7 tahun pada April 2025, sementara Catherine masih dalam masa pemulihan setelah menjalani pengobatan kanker. Dalam cerita ini, Louis tampak ragu untuk pergi ke sekolah. Biasanya ia dikenal ceria dan penuh rasa ingin tahu, seperti anak-anak seusianya. Pada acara-acara sebelumnya, seperti Trooping the Colour dan Fly Past pada Juni 2022, ia terlihat sangat bersemangat, namun kali ini ia tampak lebih pendiam, mencerminkan bagaimana keluarga nyata sering menyadari perubahan halus pada anak ketika salah satu orang tua mengalami sakit serius. Kemoterapi Catherine dan perawatan yang berlangsung sepanjang 2024 membuatnya harus banyak beristirahat selama berbulan-bulan, sehingga rutinitas rumah tangga pun ikut berubah. William dan Catherine segera menyadari bahwa Louis membutuhkan waktu bebas dari tekanan dan rutinitas yang berat. Walaupun tidak ada laporan nyata bahwa ia ditarik dari sekolah, banyak orang tua memahami bahwa anak-anak sering memerlukan dukungan emosional ekstra ketika orang yang mereka cintai sedang sakit. Dalam gambaran fiktif ini, keluarga mengadakan pertemuan kecil yang bersifat pribadi, tanpa publikasi, semata-mata untuk membahas kenyamanan dan perhatian bagi anak-anak. Mereka membayangkan rutinitas harian yang tenang dan dapat diprediksi. Louis dilibatkan dalam tugas-tugas ringan seperti merawat hewan peliharaan, menyiram tanaman, dan membantu pekerjaan rumah sederhana. Hal ini mencerminkan cara banyak keluarga nyata menggunakan aktivitas terstruktur dan permainan terarah untuk membantu anak merasa aman dan terlibat saat hidup terasa penuh tekanan. Tugas-tugas tersebut memberi anak rasa pencapaian dan normalitas, serupa dengan bermain di luar atau bersekolah dalam kehidupan sehari-hari. Catherine, yang masih dalam masa pemulihan, mengamati semua ini dengan tenang. William tetap menjalankan sebagian tugas publiknya, seperti menghadiri acara amal dan keterlibatan dalam isu kesehatan mental serta pelestarian lingkungan. Dalam kenyataan, William memang menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kerajaan dan kehidupan keluarga dengan hati-hati. Putri Anne juga digambarkan ikut memberikan dukungan tambahan. Ia menyediakan ruang bagi Louis untuk bermain, bereksplorasi, dan memulihkan rasa percaya dirinya.
sebuah cerminan dari peran keluarga besar dalam kehidupan nyata ketika orang tua sedang sibuk atau dalam masa pemulihan. Skenario yang mudah dipahami ini menggambarkan pentingnya jaringan dukungan keluarga. Hari-hari Louis dipenuhi dengan kegiatan luar ruangan, berjalan-jalan di taman, belajar tentang hewan, dan mengamati tanaman tumbuh. Pengalaman-pengalaman sederhana ini serupa dengan kebahagiaan masa kecil yang didorong oleh banyak keluarga, membantu anak-anak mendapatkan kembali rasa ingin tahu dan energi mereka. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kembali bertanya, tertawa, dan bermain seperti sebelumnya. Pangeran Louis juga sempat muncul dalam pemberitaan media dengan mengenakan pakaian bekas milik kakaknya, George, yang memperlihatkan sisi sederhana dan membumi dari kehidupan keluarga kerajaan. Perlahan, Louis kembali terhubung dengan dunia di sekitarnya. Memang ada kemunduran kecil, pagi-pagi yang sunyi, dan momen ragu-ragu, tetapi perhatian yang konsisten, rutinitas yang terstruktur namun tetap santai, serta dukungan keluarga membantunya memulihkan energi dan rasa ingin tahu. Seperti anak-anak pada umumnya, proses ini berjalan bertahap dan tidak selalu bisa diprediksi. Keluarga kerajaan sejak lama menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan privasi dan kewajiban publik. Bagaimana ketegangan ini muncul dalam sejarah? Secara historis, lingkungan istana telah lama menangani tekanan keluarga dan kesehatan mental di bawah sorotan publik yang kuat. Sebagai contoh, adik Ratu Elizabeth II, Putri Margaret, diketahui mengalami depresi dan kecemasan yang diperparah oleh tekanan kehidupan publik pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada masa itu, isu kesehatan mental hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka, sehingga baik anak-anak maupun orang dewasa harus menghadapinya di tengah pengawasan ketat. Hal serupa dialami Putri Diana, yang menghadapi masalah kesehatan mental yang terdokumentasi dengan baik, termasuk depresi dan serangan panik saat membesarkan Pangeran William dan Pangeran Harry. Pengalaman tersebut membentuk cara keluarga memberikan dukungan emosional dan perawatan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana kebutuhan emosional pribadi seringkali berbenturan dengan tuntutan tugas publik. Dalam kisah fiktif ini, staf istana menyiapkan sebuah dokumen rahasia yang mengatur cara menangani ketidakhadiran anak dari acara publik. Memo tersebut lebih menitik beratkan pada citra dan penampilan daripada kesejahteraan emosional, mencerminkan pola lama di lingkungan kerajaan, di mana menjaga citra seringkali lebih diutamakan daripada kebutuhan individu. Reaksi publik di dunia nyata kerap mencerminkan ketegangan serupa. Ketika Putri Diana berbicara terbuka tentang perjuangan mentalnya pada tahun 1990-an, hal itu memicu sorotan media yang besar sekaligus dukungan luas dari masyarakat, serta menyoroti kurangnya pemahaman institusional tentang kesehatan mental. Dalam cerita ini, orang tua Louis bereaksi dengan tegas. Mereka menegaskan bahwa kebutuhan emosional harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan pendekatan yang secara terbuka pernah dijelaskan oleh William dan Catherine dalam menyeimbangkan kehidupan keluarga dan tugas resmi. Meskipun tidak ada krisis nyata yang terverifikasi terkait Pangeran Louis, pasangan ini secara konsisten menekankan pentingnya privasi, komunikasi yang hati-hati, dan dukungan bagi anak-anak mereka. Hal ini selaras dengan respons fiktif yang digambarkan dalam cerita. Dalam banyak keluarga, termasuk yang hidup di bawah sorotan publik, orang tua seringkali harus memperjuangkan kebutuhan anak-anak mereka di tengah tekanan institusi atau rutinitas yang kaku. Intervensi fiktif. Putri Anna menggambarkan bagaimana keluarga besar dapat berperan dalam menstabilkan kondisi anak di masa sulit. Secara historis, Anna dikenal sebagai sosok yang praktis dan suportif dalam urusan keluarga, sering memberi nasihat kepada anggota kerajaan yang lebih muda. Keterlibatannya dalam cerita ini didasarkan pada citra publik tersebut untuk memberikan gambaran dukungan keluarga yang realistis tanpa mengklaim adanya peristiwa nyata. Dalam narasi fiksi ini, kebocoran dokumen rahasia memicu kemarahan publik, mencerminkan situasi di masa lalu ketika urusan pribadi keluarga kerajaan menjadi tontonan media.
Saat perjuangan kesehatan mental Putri Diana diberitakan, perhatian publik meningkat tajam dan para pegiat kesehatan mental menekankan pentingnya perawatan yang suportif dibandingkan liputan sensasional. Dalam skenario fiktif ini, tagar dan reaksi keras di media sosial mencerminkan respons publik modern terhadap dugaan kegagalan dalam melindungi anak-anak, mengulang pola historis ketika urusan kerajaan bersinggungan dengan media. Pada intinya, cerita ini menekankan bahwa pemulihan emosional membutuhkan privasi, dukungan profesional, dan perawatan yang konsisten. Dalam konteks sejarah, anak-anak dalam keluarga kerajaan seperti Pangeran Charles dan Putri Anne sering dibesarkan dengan rutinitas ketat dan ekspektasi tinggi, yang terkadang membatasi ruang untuk mengekspresikan emosi. Pendekatan modern yang digambarkan secara fiktif dalam cerita ini membayangkan prioritas pada fleksibilitas, bermain, dan bimbingan profesional. Sebuah ilustrasi bagaimana pelajaran dari masa lalu dapat diterapkan untuk perawatan yang lebih baik. Dalam narasi tersebut, orang tua tetap menjalankan peran publik mereka sambil memperjuangkan kepentingan anak, menyeimbangkan tugas resmi dan prioritas pribadi. Hal ini sejalan dengan saran para psikolog di dunia nyata. Ketika anak mengalami trauma atau stres, orang dewasa perlu menciptakan rutinitas yang dapat diprediksi, memberikan rasa aman, mengurangi tekanan, dan memantau perkembangan secara bertahap. Banyak keluarga di seluruh dunia menggunakan strategi serupa ketika anak-anak menghadapi tantangan emosional. Akhirnya, cerita ini menunjukkan proses pembelajaran institusional. Dalam skenario tersebut, istana mengevaluasi kembali cara mendukung anak-anak dengan tujuan mengutamakan kesehatan mental di atas citra semata. Hal ini terinspirasi oleh pelajaran sejarah seperti advokasi Putri Diana terhadap kesadaran kesehatan mental yang mengubah percakapan publik dan memengaruhi pendekatan dalam mendukung anak-anak di bawah sorotan publik. Narasi fiktif ini membayangkan penerapan modern dari pelajaran tersebut dengan menekankan kepedulian, privasi, dan dukungan profesional sambil tetap menjaga rutinitas yang diperlukan. Di tengah begitu banyak cerita dan artikel, siapakah sebenarnya Pangeran Louis? Ia adalah anak di balik berbagai judul berita. Pangeran Louis merupakan salah satu anggota termuda keluarga kerajaan Inggris. Meski masih kecil, ia beberapa kali muncul dalam pemberitaan karena berbagai acara keluarga yang bersifat publik. Nama lengkapnya adalah Pangeran Louis Arthur Charles, lahir pada 23 April 2018 di Rumah Sakit St. Mary, London. Ia adalah anak ketiga sekaligus bungsu dari Pangeran William dan Catherine, Pangeran dan Putri Wales. Louis juga berada di urutan keempat dalam garis suksesi takhta Inggris setelah Raja Charles III, ayahnya William, serta kedua kakaknya, Pangeran George dan Putri Charlotte. Sejak usia dini, Louis telah tampil bersama keluarganya dalam berbagai acara resmi kerajaan. Penampilan publik besar pertamanya adalah saat Trooping the Colour pada tahun 2019, ketika usianya baru sedikit di atas 1 tahun. Parade ini diselenggarakan setiap bulan Juni untuk merayakan ulang tahun resmi penguasa Inggris. Para anggota keluarga kerajaan biasanya menaiki kereta kuda dan berdiri di balkon istana Buckingham untuk menyaksikan atraksi terbang pesawat di udara. Seiring bertambahnya usia, Louis terus tampil di berbagai acara publik bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Salah satu penampilannya yang paling berkesan pada tahun 2025 terjadi saat peringatan 80 tahun Hari Kemenangan di Eropa, VA Day, pada bulan Mei. Dalam acara tersebut, ia menarik perhatian publik dan media ketika menarik seragam ayahnya dan membuat ekspresi wajah yang lucu. Foto dan video yang beredar memperlihatkan reaksinya yang sangat kekanak-kanakan, membuat banyak orang tersenyum karena mengingatkan mereka bahwa anak-anak tetap bisa bersikap polos dan ceria, bahkan di tengah acara yang bersifat resmi dan khidmat. Louis juga ikut serta dalam parade Trooping the Colour pada Juni 2025. Acara tahun itu menjadi momen kerajaan yang sangat penting karena menandai ulang tahun resmi Raja Charles III.
Louis berdiri di balkon istana Buckingham bersama keluarganya, diapit oleh Pangeran George dan Putri Charlotte. Ia melambaikan tangan ke arah kerumunan dan kamera menangkap beberapa interaksi hangat antara dirinya dan saudara-saudaranya. Pengamat mencatat perilaku khas anak kecil, antusias, penuh semangat dan ceria, yang membuat liputan acara tersebut terasa lebih ringan dan mudah diterima oleh penonton di seluruh dunia. Penampilan penting lainnya bersama keluarga terjadi pada awal Desember 2025 saat acara tahunan Together at Christmas Carol Service di Westminster Abbey. Acara ini dipandu oleh ibunya, Catherine, dan ketiga anak, termasuk Louis, hadir bersama kedua orang tua mereka. Momen ini disebut sebagai penampilan publik yang jarang terjadi, karena ketiga bersaudara tersebut belum terlihat bersama secara resmi sejak musim panas. Kemudian, menjelang akhir Desember, Louis kembali tampil bersama keluarganya dalam jamuan makan siang Natal tahunan Raja Charles di Istana Buckingham. Acara formal ini mempertemukan para anggota keluarga kerajaan yang aktif beserta keluarga besar. Laporan media menyoroti bahwa Louis mengenakan sweater yang sebelumnya pernah dipakai oleh kakaknya, Pangeran George, pada usia yang sama. Detail ini menarik perhatian karena dianggap sebagai simbol kehangatan keluarga dan ikatan antar saudara. Selain melalui acara resmi, Louis juga dikenal publik lewat potret keluarga dan kartu ucapan yang dirilis oleh orang tuanya. Pada tahun 2005, William dan Catherine membagikan kartu Natal keluarga yang diambil oleh fotografer Josh Shiner pada awal tahun. Dalam foto tersebut, Louis terlihat duduk di pangkuan ayahnya sambil tersenyum lebar. Gambar-gambar semacam ini sering dibagikan secara luas di media sosial dan media internasional, membantu masyarakat melihat sisi keluarga kerajaan yang lebih santai dan personal. Kehadiran Louis di berbagai acara publik sangat dipengaruhi oleh keputusan orang tuanya mengenai seberapa besar seorang anak seharusnya terekspos kehidupan kerajaan. William dan Catherine sangat berhati-hati dalam menjaga keseimbangan ini, mengingat pengalaman masa kecil mereka sendiri yang penuh sorotan publik. William khususnya mengalami pengawasan media yang sangat intens sejak usia dini, terutama setelah wafatnya sang ibu, yang kemudian memengaruhi cara ia mendidik anak-anaknya. Pasangan ini secara sadar memilih waktu dan cara kemunculan publik anak-anak mereka agar Louis, seperti kakak-kakaknya, tetap memiliki ruang untuk menjalani masa kanak-kanak tanpa selalu berada di depan kamera. Louis bersekolah di Lambrook School di Berkshire bersama George dan Charlotte. Di sana, ia mengikuti kegiatan sekolah seperti hari olahraga, pertunjukan sekolah, dan klub setelah jam pelajaran. Lingkungan sekolah memberikan rasa normal dan rutinitas yang terpisah dari kewajiban kerajaan. Para guru dan staf sekolah berpengalaman dalam menjaga privasi siswa yang berasal dari keluarga terkenal, sambil tetap memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama seperti teman-teman sekelasnya. Laporan juga menyebutkan bahwa Louis mewarisi kecintaan ibunya terhadap aktivitas luar ruangan dan menikmati waktu di alam, khususnya di rumah keluarga mereka di Windsor. Kepindahan ke Forest Lodge memberi anak-anak lebih banyak ruang untuk bermain dengan bebas, dengan taman dan area luas tempat mereka bisa bersepeda, bermain sepak bola, dan menjelajah tanpa kehadiran kamera secara terus-menerus. Waktu keluarga yang bersifat private ini menjadi semakin penting bagi William dan Catherine dalam membesarkan anak-anak mereka di tengah perhatian publik. Seperti banyak keluarga lainnya, William dan Catherine terus berusaha menyeimbangkan kewajiban publik dengan pengalaman masa kecil yang normal bagi anak-anak mereka. Pada tahun 2025, misalnya, terdapat laporan bahwa anak-anak Wales, termasuk Louis, kembali ke sekolah setelah liburan musim panas, dan orang tua mereka menyesuaikan jadwal penampilan publik dengan ketersediaan waktu keluarga. Perilaku Louis di depan umum sering mencerminkan sifat anak-anak di usia sekolah dasar, penuh rasa ingin tahu, energik, dan terkadang sedikit usil. Hal inilah yang membuatnya terasa dekat dan mudah disukai oleh publik. Di acara seperti PE Day dan Trooping the Colour, tingkah lakunya yang spontan dan tidak direncanakan justru menarik perhatian, mengingatkan banyak orang bahwa meskipun berasal dari keluarga kerajaan, ia tetaplah seorang anak kecil.
Di luar acara terjadwal seperti parade, kebaktian Natal, dan sesi foto keluarga, ada pula momen-momen lain yang membuat Louis menonjol dalam pemberitaan. Pengamat dan penggemar sering menyoroti hubungannya dengan saudara-saudaranya. Video dari Trooping the Colour memperlihatkan Pangeran George dengan lembut mengingatkan Louis tentang cara bersikap di balkon Istana Buckingham. Sebuah adegan yang terasa sangat akrab karena peran seperti itu sering terjadi dalam keluarga pada umumnya. Pola pengasuhan Louis juga mencerminkan perubahan dalam lingkungan kerajaan. Saat ia lahir pada tahun 2018, ia bergelar Pangeran Louis dari Cambridge karena orang tuanya saat itu menyandang gelar Duke dan Duchess of Cambridge. Namun pada tahun 2022, ketika ayahnya menjadi Pangeran Wales, setelah wafatnya Ratu Elizabeth II dan naik tahtanya Raja Charles III, gelar Louis pun berubah menjadi Pangeran Louis dari Wales. Perubahan gelar ini mencerminkan posisinya dalam garis suksesi modern, serta perubahan peran dalam keluarganya. Meskipun usianya masih sangat muda dan kemunculan publiknya jauh lebih terbatas dibandingkan anggota kerajaan dewasa, setiap kali Pangeran Louis muncul dalam pemberitaan, hal itu mengingatkan banyak orang bahwa bahkan dalam institusi formal seperti monarki Inggris, tetap ada momen-momen sederhana, tawa, keceriaan, dan kehangatan keluarga yang membuatnya terasa dekat dan mudah dipahami oleh keluarga di seluruh dunia. Saat William dan Catherine membesarkan anak-anak mereka di bawah sorotan publik yang terus-menerus sambil berusaha melindungi privasi keluarga, muncul pertanyaan tentang dampaknya bagi George dan Charlotte ketika mereka tumbuh dewasa. Bagaimana generasi kerajaan berikutnya akan menemukan keseimbangan antara tradisi kerajaan dan pengalaman masa kanak-kanak yang normal?